Skandal SBY kembali terkuak lewat tagar SBY penuh drama. Berikut fakta-fakta isu SBY nikah 2 kali. Buku Boyong, SBY panik. Rumor terkait Susilo Bambang Yudhoyono SBY punya istri dan 2 anak sebelum Ani Yudhoyono mencuat bersama trendingnya tagar SBY penuh drama di Twitter pada Kamis 18 Februari 2021 silam. Namun, sebenarnya rumor ini telah ada sejak dulu dan kembali mencuat beberapa kali. Rumor ini pertama kali muncul pada tahun 2004 ketika SBY maju dalam pemilihan presiden. Namun, puncak dari rumor ini yaitu pada 2007 ketika tudingan tersebut dikeluarkan oleh Zainal Ma'arif selaku wakil ketua DPR saat itu. Saat itu SBY pun memutuskan untuk memberikan klarifikasi kepada wartawan sebelum memimpin rapat kabinet terbatas di Hotel Westin, Nusa Dua Bali pada 2007. Klarifikasi yang diberikan oleh SBY didampingi juru bicara kepresidenan Andi Malarangeng saat itu cukup panjang. Namun, berikut inti dari klarifikasi tersebut. Dilansir dari Detik News Jumat 27 Juli 2007, SBY mengatakan berita yang disampaikan bahwa SBY sudah menikah sebelum masuk ke Akademi ABRI atau AKABRI. Bahkan disebutkan dari 1-2 sumber sudah mempunyai 2 orang anak. Ini diangkat kembali dan yang mengangkat adalah seseorang yang mestinya memiliki standing, yang memiliki posisi yang terhormat. SBY menjelaskan bahwa salah satu persyaratan untuk masuk AKABRI adalah belum pernah menikah, maka akan ada sanksi tegas bagi yang melanggar. SBY juga menjelaskan syarat untuk masuk Taruna AKABRI jelas belum pernah menikah, belum pernah kawin, apalagi punya anak. Kalau ada seorang taruna yang kedapatan setelah menjadi Taruna AKABRI telah menikah, apalagi punya anak, pasti keluar, dipecat, atau dikeluarkan. Sampai sekarang pun aturannya begitu. Bukan cuma itu, ketika SBY sudah tidak menjabat sebagai presiden, rumor tentang dirinya memiliki istri dan anak sebelum Ani Yudhoyono pun juga kembali berhembus pada 2019. Lalu, dalam buku nasihat untuk SBY yang ditulis oleh Adnan Buyung Nasution, digambarkan polemik soal cara SBY menghadapi isu tersebut. Melansir dari laman merdeka.com, karena tersinggung dikatakan sudah punya anak dan istri sebelum masuk Akmil, SBY langsung melapor ke Polda Metro Jaya, mengendarai mobil kepresidenan lengkap dengan iringan pengawalan. Dalam buku tersebut di halaman 83, Buyung, Adnan Buyung Nasution, yang mantan anggota One Team Press bidang hukum menuliskan, meskipun Presiden mengatakan kepergiannya ke Polda Metro Jaya untuk masalah pribadi, tapi tidak begitu caranya. Presiden kan punya penasihat bidang hukum di One Team Press. Kenapa tidak bertanya dulu? Saya merasa terpukul karena tidak sempat memberikan pertimbangan kepada Presiden. Maka sebelum sidang kabinet ditutup, Buyung pun menyatakan pendapatnya. Kata Buyung, ia juga mengatakan penyesalan, tidak setuju kenapa Presiden dalam posisi sebagai Presiden pergi melapor ke Polda Metro Jaya mengenai delik penghinaan terhadap Presiden. Sebetulnya, tak perlulah Presiden sendiri yang datang. Banyak cara. There are many ways to Rome. Ia sangat menyesalkan hal itu. Kenapa Presiden tidak menelponnya, bertanya kepadanya bagaimana cara yang baik menghadapinya? Mungkin kelewat baper kali ya. Buyung juga mengkritik para pejabat SBY seperti Menseskap Sudi Silalahi dan Mensesnek Hatta Rajasa. Kenapa tidak ada dari keduanya yang minta pertimbangan dari dirinya? SBY pun angkat bicara, ia mengaku saat itu ia panik dan tertekan. Kata SBY, "Bang, memang waktu itu saya sedang mentally down. Abang bayangkan saya di mata keluarga bagaimana dituduh macam-macam seperti itu. Amat menjatuhkan nama baik saya, kehormatan saya, jatuh sekali mental saya, sehingga saya tidak sempat menelpon abang." Buyung mengaku bisa menerima penjelasan SBY, namun dia menyayangkan orang-orang dekat SBY yang tidak berani berbicara dan memberikan pendapat pada SBY. Sebelum itu, Zainal Ma'arif juga sempat menyerahkan bukti yang diklaim sebagai pernikahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebelum masuk ke Akademi Militer. Namun belum jelas bukti apa yang akan diserahkan kepada pimpinan MPR, DPR, DPD, dan Mahkamah Konstitusi. Kata Zainal Ma'arif, namun sesampai di gedung DPR Senayan, Jakarta, tak satu pun pimpinan DPR atau perwakilan DPD yang menyambut Zainal Ma'arif. Ketua MPR Hidayat Nur Wahid yang di gedung Dewan pun mengaku sibuk. Kata Hidayat Nur Wahid, "Sudahlah, sampun Mas Zainal, selesaikan masalah ini dan toh Anda tidak ingin menuduh Presiden. Ya sudah, minta maaf pada Presiden. Ya tentu saja, siapa yang berani untuk melawan Pepo pada saat ia tengah berkuasa, memegang tongkat pimpinan tertinggi Republik Indonesia. Cari mati mungkin." Kedatangan Zainal Ma'arif ke Senayan sebagai lanjutan perseteruan antara dia dengan Presiden Yudhoyono.
Konflik berawal ketika Presiden menyetujui surat pemecatan Zainal sebagai Wakil Ketua DPR. Pemecatan dilakukan atas permintaan Partai Bintang Reformasi dengan alasan Zainal melakukan poligami. Zainal Ma'arif dimeja-ijokan dalam kasus ini. Dia divonis 8 bulan penjara karena dianggap menghina kepala negara. Soal pernikahan lain SBY tidak pernah bisa dibuktikan. Meskipun begitu, berita ini memang santer sekali terdengar. Bahkan ada beberapa blog yang membahas secara detail soal hal ini. Apakah SBY sudah menikah sebelum meminang Bu Ani? Apakah benar Ibu Ani adalah istri kedua SBY? Benarkah ada 2 orang anak perempuan buah dari pernikahan SBY yang pertama? Tentu hal tersebut masih menjadi misteri. Hanya Tuhan dan SBY yang tahu. Yang perlu dicatat adalah blood is thicker than water. Semua akan terbukti atau malah terpendam seiring waktu. Karena, you know lah, money talks. Tulisan ini bersumber dari link di deskripsi. Silahkan diklik untuk informasi lebih lengkapnya. Bagaimana menurut Anda?